سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh sedekah dan jamaah Masjid Baitur Rahman yang semuanya semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat syukur dalam hati, mengingat segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan anggota badan, senantiasa menggunakan anggota badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lidah, senantiasa bertasbih dan mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati, dengan perbuatan ataupun juga dengan lisan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, menggunakan waktu menjelang sholat isyraq, kita mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 21 menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju liqa Allah wa liman kana yarju Allah wa yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh kata Allah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ai bimakna qudwah, liman kana yarju, bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada hari akhir. Wa zakarallaha katsira, dan bagi orang yang selalu ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana pada kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat contoh, suri tauladan, ikutan yang harus menjadi perhatian kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebelum tidur sampai bahkan tidur dan bangun lagi. Ini dijelaskan karena Al-Quran bahasa yang sangat menekankan. Ditinjau dari sisi ilmu nahu, qad itu jika masuk kepada fi'il madhi menunjukkan litahqiq, artinya sungguh, sangat, sungguh bersangatan. Dan jikalau qad itu masuk kepada fi'il mudhari litab'id, sebahagian ataupun terkadang, maka dalam hal ini kalimatnya jelas. Allah menjelaskan qad kana lakum, sungguh adalah, kana itu termasuk fi'il madhi, kana yakunu kun, maka artinya tidak ada keraguan-raguan lagi dan penekanannya sangatlah jelas pada diri Nabi itu adalah qudwah bagi kita, ikutan baik perkataannya atau perbuatannya ataupun penetapan Rasulullah SAW untuk kehidupan kita beragama sehari-hari. Jangan lepas daripada mengikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi Islam itu adalah agama yang kafah, agama yang sempurna, Pak,
yang selalu mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dikatakannya ataupun yang ditetapkannya. Maka di antara yang bisa kita ambil hikmah kepada kesempatan yang mulia ini, salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kepada Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat yang terkenal banyak dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kealiman ilmunya, dan bahkan Muaz bin Jabal ini yang salah satu sahabat diutus ke negeri Yaman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qadi ataupun sebagai hakim dalam menetapkan segala urusan-urusan keagamaan dalam agama Islam. Kata beliau, an Muaz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Muaz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaza biyadihi, memegang tangan Muaz bin Jabal. Lalu beliau bersabda, ya Muaz, hai Muaz, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah. Ya, kalau orang Arab ini juga menjadi tradisi dalam Islam, selalu menggunakan kalimat sumpah, Pak. Kalimat sumpah ini dengan tujuan untuk meyakinkan sesuatu itu begitu penting. Bi abi wa ummi, demi bapakku, demi ibuku. Begitu biasanya kebanyakan orang Arab itu. Demi Allah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, aku akan mencintai engkau. Nah, ini bersempena dengan bulan Maulid Rabiul Awal adalah bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang kita berusaha mencintai Rasulullah melalui amalan-amalan bersalawat contohnya, ataupun mengikut sunnah-sunnahnya. Bisa saja kita yang mencinta Rasulullah tidak mencinta. Biar orang bahari itu bak punggu merindukan bulan, cinta bertepuk sebelah tangan. Sakitnya tuh di sini ya orang wahini. Sakitnya tuh di sini. Artinya tidak berbalas cinta itu kita pahami sesuatu yang sangat tidak menyamankan. Nah, dalam hal ini bukan lagi dari kita yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah berjanji, inilah uhibbuka. Jikalau engkau melakukan amalan ini, aku akan mencintai engkau, hai Muaz. Maksudnya seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi bagian daripada hadis ini, bukan hanya Muaz bin Jabal saja. Lalu kata beliau lagi, wallahi inni la uhibbuka, sampai 3 kali beliau menyebutkan wallahi inni la uhibbuka, sungguh aku akan mencintai engkau. Lalu berkata, faqala lahu Muaz, berkata bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muaz bin Jabal, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuka. Demi Allah, demi ibumu, demi bapakku dan demi ibuku, kata Muaz bin Jabal, sesungguhnya aku lebih mencintai engkau. Aku ini sungguh mencintai engkau, demi bapakku, demi ibuku. Begitu pula berbalaslah perasaan ini. Muaz bin Jabal mencintai Rasulullah, Rasulullah juga akan mengatakan mencintai orang yang disebutkan seperti Muaz bin Jabal itu. Lalu berkata, apa yang dilakukan jikalau mengharapkan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda lagi, usika ya Muaz, aku wasiatkan kepada engkau hai Muaz, la tad'anna fi duburi kulli shalah taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jikalau engkau mau kucintai, kata Rasulullah, jangan pernah engkau tinggalkan
sehabis sholat fardu 5 waktu, duburi kulli sholat, tiap-tiap sholat 5 waktu khususnya, katakanlah olehmu, Allahumma a'inni ala zikrika. 1, ya Allah, tolongilah aku untuk senantiasa zikir ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan bagus ibadahku kepadamu. 3 poin ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi catatan kita pada subuh yang berbahagia ini. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat kepadanya, senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa bagus ibadah kepadanya. Jadi hakikatnya sebenarnya hadis ini sangatlah dalam. Kenapa dikatakan sampai Rasulullah mencintai orang yang selalu mengamalkan ini? Kenapa? Coba kita lihat dari sisi ilmu ma'rifat, Pak. Kita menghilangkan keakuan kita. Coba lihat, ya Allah, tolongilah aku untuk selalu ingat kepadamu. Bukan kita yang merasa ingat, tapi kita minta tolong kepada Allah diingatkan. Nah, ini namanya dalam ilmu hakikat melepaskan diri daripada sifat keakuan. Apapun bentuknya kita sudah paham, yang belajar ilmu hakikat itu, bila sudah merasa aku, maka ibadah itu sudah menjadi syirik. Ya kan? Maka di sini amalan ini menghilangkan keakuan kita. Apa yang kita lakukan, kita ingat, kita zikir, kita ibadah, kita sandarkan itu adalah karena Allah yang memberikan pertolongan. Dalam sekali kalimat ini Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh sebab itu ini pesan yang khusus oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, agar kita umat Islam ini belajar menghilangkan keakuan kita. Bila sudah semuanya serba aku, itu sangat jauh daripada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir saja kita, Pak, kita digerakkan lidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong, gerakkan lidah kita. Kita beribadah, minta tolong kepada Allah, gerakkan aku kada kuasa ya Allah untuk bisa beribadah kepadamu. Kita bermajlis taklim, gerakkan ya Allah, aku kada kuasa melangkahkan kaki kecuali Engkau yang menggerakkan. Makanya ini pesan yang sangat khusus kepada Mu'adz bin Jabal dan tentunya kepada kita seluruhnya. Sangatlah penting sekali, jangan tertinggal mengucapkan zikir ini imbas selesai sembahyang balah. Karena ini penjelasannya sangat penting sekali. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatika. Biasanya kita lanjutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, jadi kita sudah berlepas itu pada hakikatnya bahwa bukan kita yang berzikir. Maka kita lihat dari sifat ma'ani, 7 sifat ma'ani itu sebenarnya tajalli kepada kita. 7 sifat ma'aninya Allah itu ditajalikan Allah kepada kita, agar kita tahu kita itu hanya majazi daripada Allah, daripada sifat Allah. Maaf, kudrat yang hakiki adalah Allah, iradat yang hakiki adalah Allah, ilmu yang hakiki adalah Allah, hayat yang sesungguhnya adalah Allah, sama yang sesungguhnya adalah Allah, basar yang sesungguhnya adalah sifat Allah, dan mutakallim atau kalam sesungguhnya adalah kalamnya Allah. Maka kita tuh ada sebenarnya ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan zikir, ketika kita melaksanakan sedekah, semuanya adalah majazi ataupun tajalli sifat Allah kepada kita. Ini maka tinggi sekali hakikat zikir ini diucapkan, dan mudah-mudahan juga kita resapi dengan hati. Yang kedua, wa syukrika, tolongi aku ini ya Allah bisa bersyukur kepada Engkau. Jadi syukur itu bukan kita yang mau lama. Lalu Allah menuntut, jikalau engkau bersyukur itu jangan hanya lidah yang ucap. Itu syukur zahir, Pak. Ya, syukur batin adalah hati ingat bahwa segala nikmat yang ada pada diri kita dan seluruh alam ini
adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, maka kita minta tolong, ya Allah, jadikan aku ini hamba-Mu yang bersyukur, bukan kita yang bersyukur. Kalau kita yang bersyukur berarti kita syirik lagi. Kembali kita menyandarkan syukur kita itu kepada Allah. Lalu Allah berikanlah kita rasa syukur dengan hati selalu mengingat bahwa nikmat itu, segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Dengan syukur anggota badan, dengan perbuatan. Jangan ada digunakan anggota badan itu untuk beribadah. Bersyukur dengan anggota badan, dengan perbuatan, hanya dengan lisan, tapi anggota badan kadang mau melakukan ibadah itu juga belum bersyukur. Ya, hanya lidah hanya menyambat alhamdulillah, terus alhamdulillah, itu zahir aja, Pak. Tapi anggota badan kita tak pernah kita gunakan untuk beribadah kepadanya, itu juga bukan syukur. Yang ketiga, baru dengan lidah. Selalu lidah itu basah mengucapkan tasbih, tahmid dan tahlil. Alhamdulillah, segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu, Pak, kita contohkan syukur terhadap nikmat Allah itu kalau kita dapat rezeki yang zahir lah. Dapat rezeki yang zahir itu belum bisa dikatakan syukur yang sesungguhnya, amun masih dimakan sorangan. Dapat duit banyak, makan sorangan, mansur jurang. Bagaimana bisa bersyukur itu? Satu cara orang bersyukur, bila dapat rezeki hanyar, baju hanyar, kendaraan hanyar, mobil hanyar, rumah hanyar, bawa beribadah. Bawa mobil yang hanyar ke Masjid Baitur Rahman. Itu contohkan dulu, itu syukur. Jangan hanya lidah aja bersyukur. Dapat rezeki yang kedua, kada suah berbagi kawan, kada suah berbagi lawan agama. Nah, itu juga kada syukur juga. Ya, jadi syukur itu banyak, luas sebenarnya. Kalau dapat rezeki, mari laksanakan syukur itu dengan berbagi kepada saudara sendiri. Maka disebutkan dalam surat Ad-Duha, fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhan engkau itu kabarkanlah. Nah, jadi bentuk bersyukur itu mengkabarkan nikmat. Mengkabarkan nikmat atau tahaddus bin ni'mah itu disuruh dengan menggunakan fi'il amar. Fahaddis, kabarkanlah. Berarti harus dilaksanakan karena perintah itu dari Allah kepada hambanya. Kemudian setelah kita mensyukuri dengan menyampaikan, dengan mengkabarkan, itu ada kebalikannya nanti. Satu disuruh, yang satu lagi dilarang. Iya, mirip-mirip dia. Kalau satu tahaddus bin ni'mah, mengkabarkan nikmat, yang satunya lagi namanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka beramallah amal yang soleh, dan dalam amal yang soleh itu wala yusyrik, jangan syirik dalam ibadahnya. Nah, bagaimana syirik dalam ibadah ini, Pak? Yaitu ar-riya, menduakan Tuhan dalam ibadah. Kenapa? Karena hendak dipuji orang, berarti menduakan Tuhan namanya syirik. Jadi barang siapa yang bersyukur itu tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Nah, jadi kebalikannya, dilarang kita syirik dalam ibadah itu. Apa contohnya? Ingin ada nilai dan pahala dari orang lain. Apa pahala orang lain itu selain Allah? Dipuji orang itu pahala atau Pak? Pahala itu tidak akan lagi diberikan Allah nanti kalau kita memintanya di dunia. Ya Allah, aku beri lagi pahala engkau beribadah itu. Engkau kan sudah disambat orang ahli ibadah sudah. Itu bang pahalamu sudah. Aku kadang memberi lagi, ya Allah, pahala engkau bersedekah itu karena engkau sudah disebut orang dermawan sudah. Ya, diam itu sudah. Nah, itu yang disebut syirik kecil itu, Pak, ya. Maka syirik itu terbagi dua, syirkul asghar, syirik kecil yaitu riya, wa syirkul akbar, syirik yang besar benar-benar menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kembali kita bahwa kita hindarkan ibadah kita daripada syirik.
menduakan Allah dalam ibadah, dan juga kita berbagi kepada orang lain dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang terakhir, wa husni ibadati, minta tolong juga kepada Allah untuk bagus ibadah kita. Apa itu diantaranya bagus ibadah? Al-ikhlas. Bagus ibadah itu akan dinilai daripada kesucian dan kemurniannya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kada bakal diterima ibadah apapun juga jikalau masih ada unsur keinginan yang lain selain daripada suci murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita gambarkan dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusuk, ibadahku yang lain, hidupku dan matiku hanya terkhusus untuk Allah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan itu jangan hanya sekedar diucapkan. Mari resupkan ke dalam hati kita, masukkan sesungguhnya ke dalam jiwa kita, bahwa sesungguhnya kita beribadah apapun bentuknya, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, hanya biar bahasa orang ini just for Allah, terkhusus ada yang lain, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru bagus ibadahnya, itu baru mantap ibadahnya. Dan itu semua kita rangkum minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal tersebut. Maka renungkanlah Bapak Ibu sekalian, hadis ini sangatlah bermanfaat dalam keberagaman kita, khususnya kita meniadakan, kita menghilangkan keakuan kita dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia zahir ataupun dalam kehidupan kita berma'rifat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.